Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pembelajaran matematika. Nah, di pembelajaran matematika kelas 10 ini, yang akan kita pelajari pertama itu adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kompetensi dasar yang diharapkan kalian akan menguasai setelah pembelajaran ini adalah kalian dapat menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Simpelnya gini, apa aja sih sebenarnya yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan mempelajari tentang nilai mutlak, dimulai dari definisi, terus aplikasinya seperti apa. Lalu kita akan mempelajari persamaan yang mengandung nilai mutlak dan pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Nah, ini contoh salah satu pembahasan tentang nilai mutlak. Kalian mungkin pernah ikut pramuka ya. Misalkan saat pembina pramuka kalian memerintahkan untuk maju 3 langkah, 4 langkah. Kalian maju dari titik 0, misalkan titik 0 ini adalah titik awal kalian diam, lalu kalian diperintahkan untuk maju 4 langkah, 1, 2, 3, 4, kalian akan sampai ke titik 4 dari titik diamnya, yaitu titik 0. Lalu kembali lagi ke titik 0, kalian diperintahkan untuk mundur 3 langkah. Nah, dari titik 0 ini kalian mundur 3 langkah, 1, 2, 3, kalian akan sampai di titik minus 3. Nah, apa kaitannya dengan nilai mutlak? Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, kita kembali ke yang tadi. Saat kalian maju dari titik 0 ke titik 4, maka ada berapa pergerakan nih, ada berapa perpindahan nih. 1, 2, 3, 4. Maka nilai mutlaknya adalah 4. Dan saat kalian mundur dari titik 0 ke titik minus 3, ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Maka nilai mutlaknya adalah nilai mutlaknya adalah 3, walaupun hasil akhirnya kalian berada di titik minus 3, tapi tetap nilai mutlaknya adalah 3. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri, yaitu bilangan positif. Jadi intinya, nilai mutlak itu akan bernilai positif. Kenapa? Karena yang dihitung sebagai nilai mutlak itu adalah perpindahannya. Kayak contoh di sini, ini perpindahannya berapa kali? 1, 2, 3. Perpindahannya 3 kali, walaupun dia minus 3 hasil akhirnya, tapi nilai mutlaknya 3 karena yang dihitung perpindahannya. Saat maju juga sama. Perpindahannya ada 1, 2, 3, 4. Nilai mutlaknya 4. Kebetulan sama-sama positif ya nilai akhir sama nilai mutlaknya. Nah, ini contoh. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. Jadi kita lihat pergerakannya dari 0, 1, 2, 3. Nilai akhirnya 3, nilai mutlaknya juga 3 karena ada 3 perpindahan. Lalu di sini 3/4, nilai mutlak dari 3/4. Perpindahannya hanya sebesar 3/4 dan hasil akhirnya juga 3/4. Bagaimana dengan nilai mutlak dari 0? Tetap 0. 0 itu tidak bisa bernilai positif dan tidak bisa bernilai negatif. 0 itu netral, jadi tetap 0. Bagaimana kalau minus seperti ini? Minus 5/2.
nilai mutlaknya adalah 5/2 karena bergerak sejauh 5/2 dengan hasil akhir minus 5/2. Nah, ini seperti yang tadi, nilai mutlak dari minus 3 itu 3 karena bergerak 3 langkah dengan hasil akhirnya minus 3, tapi tetap nilai mutlaknya 3. Sekarang kita bahas contoh soal. Tentukan nilai mutlak dari garis bilangan ini, dan ada tanda panahnya nih. Ada pergerakan dari 0 sampai minus 2. Kira-kira berapa nilai mutlaknya? 1, 2, 3, berapa? Iya, 2. Karena pergerakannya sebanyak 2 langkah. Oke, sekarang kita ke nilai mutlak lagi. Definisi nilai mutlak. Misalkan kita memiliki X bilangan real. Ingat, bilangan real bukan bilangan imajiner. Mutlak X dibaca nilai mutlak X dengan didefinisikan nilai mutlak X dapat terdiri dari dua nilai, yaitu X dan minus X, yang mana jika X lebih besar daripada 0 maka nilainya positif, jika X lebih kecil daripada 0 maka nilainya negatif X. Maksudnya gimana? Nilai mutlak itu kan hanya mendefinisikan langkahnya ya. 1, 2, 3. Mutlak 3 itu berarti ada 3 langkah. Ada 3 langkah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan jadinya positif, ke kiri jadinya negatif. Maka ada dua nilai nih, bisa bernilai positif 3 dan negatif 3. Dengan X-nya lebih besar daripada 0. Nah, misalkan nilai X-nya itu ada di rentang 0 sampai ke atas gitu, sampai tak terhingga tapi nilainya positif. Maka di sini nilainya positif. Ingat ya, kalau garis bilangan itu sebelah kanan 0 itu pasti positif, sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Kalau misalkan pergerakannya ke kiri berarti nominalnya nilainya adalah negatif walaupun mutlaknya 3, langkahnya 3. Contoh soal lagi. Tentukan nilai mutlak 5 untuk 5 bilangan real. Maksudnya bukan bilangan realnya ada 5 buah ya, maksudnya bilangan realnya itu 5 gitu. Ini kayaknya salah ketik. Oke, sama seperti tadi, seperti yang sebelumnya yang X ini, nilai mutlak 5 itu adalah, mana mouse-nya? Oh ini. 5 itu adalah langkahnya. Jadi kalau misalkan kalian bikin garis bilangannya seperti yang tadi, langkahnya itu adalah 5, dan tujuan akhirnya itu bisa ke kanan dan menghasilkan positif 5, dan bisa ke kiri menghasilkan negatif 5. Positif 5 untuk 5 lebih besar daripada 0. Negatif 5 untuk minus 5 kurang dari 0. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian bikin garisnya, kalau positif berarti garisnya ke kanan, positif 5. Kalau negatif berarti ke kiri. Lagi, untuk nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan real, maka X plus 2 ini juga memiliki dua nilai. Ingat, pergerakan ke kanan menghasilkan positif, pergerakan ke kiri menghasilkan negatif. Maka untuk pergerakan ke kanan menghasilkan positif X plus 2 dan pergerakan ke kiri menghasilkan minus X plus 2. Ingat di sini minusnya ini punya X plus 2 ya. Jangan sampai nggak pakai kurung nih. Kalau nggak pakai kurung, minusnya jadi punya X-nya doang. Kalau misalkan ada kurungnya gini, minusnya milik bersama, jadi punya X plus 2. X plus 2 di sini untuk
X lebih besar daripada minus 2. Minus 2 ini apa? Di sini adalah nilai acuannya. Jadi kalau yang tadi adalah nilai acuannya 0, yang ini adalah nilai acuannya 0. Nah, untuk yang ini adalah nilai acuannya minus 2. Didapat dari mana nih nilai acuan? Nanti akan kita pelajari di persamaan nilai mutlak. Sementara kalian yang penting paham dulu kalau nilai mutlak itu bisa menghasilkan dua nominal, dua nilai. Walaupun langkah pergerakannya itu sebesar X plus 2, tapi nilai yang dihasilkan bisa berupa positif kalau pergerakan ke kanan dalam garis bilangan dan negatif kalau ke kiri. Oke, sementara itu dulu yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, tetap semangat. Ini akan mudah, tidak akan sulit. Oh iya, tugasnya itu adalah mencatat materi yang tadi sudah dibahas, dicatat di buku catatan kalian, lalu sebagai bukti kalian sudah mencatat, catatannya difoto ya dengan jelas, kirim ke WA saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.